Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita alhamdulillah sampai sekarang diberi kesehatan dan panjang umur, serta diberi rezeki yang barokah, halalan dan thayyib. Pembahasan kali ini masih dalam pembahasan doa nubuat. Jadi di channel Mustajab ini memang boleh dibilang terfokus tentang doa-doa mustajab, terutama doa nubuat atau doa nurun buah. Jadi banyak sekali yang komen tentang pengamalan, bahkan yang sampai menghubungi daripada saya, terutama admin channel Mustajab ini. Banyak yang bertanya, kenapa Kang Mus setiap saya mengamalkan ayat nubuat ini selalu kepanasan atau bahkan anak kecil menangis, bahkan ada yang muntah-muntah. Jadi efeknya itu sebenarnya sangat bagus itu. Kenapa? Setiap manusia itu ada energi negatif. Jadi di situ jika ada energi yang negatif, orang mengamalkan doa nubuat tersebut pasti kepanasan. Akan tetapi itu untuk awal-awal saja, karena posisinya energi tersebut masih menggumpal, artinya masih dalam pemrosesan untuk dipecahkan, bahkan energi yang tidak baik tersebut akan mencoba hancur atau mencoba pergi dari badan tersebut. Contohlah kecil yang mungkin dimana di situ di badan kita ini ada suatu energi negatif yang jahat, yang bisa membuat pikiran kita tidak konsentrasi atau bunyar, yang berpikir secara positif, yang akhirnya bisa menjadi kita berpikir jahat, menjadi kita berpikir tidak tenang karena terganggu dengan energi negatif yang jahat. Dan boleh juga atau bisa jadi di badan kita tersebut yang mungkin ada sejenis kenegatifan, contohlah diguna-guna, atau memang ada jinnya, ya kan? Atau mungkin boleh dibilang kena santet, kena teluh. Di situ kalau dibacain doa nubuat itu bisa hancur, bahkan kepanasan. Ini bukti sekali, dan banyak bukti yang berkomentar atau yang sampai kepada saya. Ini fakta. Fakta ini saya bukan omong kosong. Saya berbicara di sini bukan karena konten terus saya berbohong, bukan. Belum lama ini mungkin sekitar ada 3 orang
mengalami hal yang demikian. Jadi ada seorang yang terkena guna-guna, yang katanya yang membacakan doa nubuat tersebut kebetulan dia bisa menembus. Jadi dia cerita sama saya seperti itu. Pada intinya anak tersebut mau dijadikan tumbal, tapi selalu dibentengi dengan doa nubuat tersebut. Setiap orang itu merasa tidak karuan, dia menelpon dengan orang yang bisa menembus dia ini, dan dibacakan bahkan sampai muntah darah, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Ini fakta. Ketika dibacakan doa nubuat tersebut sampai dia muntah darah. Bahkan si calon korban ini tidak menyadari bahwa dia muntah darah karena posisinya keadaan pingsan. Nah, itulah banyak sekali kisah-kisah yang sampai kepada saya tentang orang yang mengamalkan doa nubuat tersebut, kebuktiannya di situ. Bahkan saya sendiri ini kurang lebihnya 2 bulan ini merasa terdolimi terdolimi oleh seorang kawan sendiri. Ini seorang kawan, dia berusaha untuk mengusir saya dari, boleh dibilang, rumah yang saya tempatin ini, karena posisinya rumah ini bukan milik saya memang. Jadi dia berusaha untuk mendolimi supaya saya bisa pergi dari rumah ini, karena rumah ini boleh dibilang besar rumah ini, dan mau ditempatin sama dia karena ini sebenarnya rumah. Jadi saya di sini karena masih dalam perantauan. Rumah ini punya bukan punya majikan, tapi majikan ini meminjam. Tapi orang tersebut mau rumah ini dengan cara yang tidak bagus. Sampai pada akhirnya saya sudah keluar dari rumah ini selama 3 hari. Tapi saya punya keyakinan yang sangat yakin. Dan jangan sampai lupa, keyakinan saya ini berdasarkan karena yakin pada Allah, bukan karena meyakini doa nubuat tersebut ada apanya, tapi karena ada Allah. Orang yang akan mendolimi kita pasti akan hancur dan lengser. Itu keyakinan. Subhanallah dan Masya Allah. 3 hari saya keluar dari sini, tanpa kita disadari ada orang lain yang membantu kita. Kita yakin. 3 hari saya balik lagi ke rumah ini. Dan saya juga memaafkan sama orang yang mendolimi saya. Karena itu kita memang dalam doa nubuat itu jangan kita sembarangan untuk mengucap, karena itu bisa menjadi fatal buat orang lain, terutama keluarga kita. Dan hati-hati buat yang sudah mengamalkan doa nubuat atau sudah
menebus dengan cara berpuasa, entah dengan cara berpuasa mutih, entah dengan berpuasa Senin Kemis, entah dengan berpuasa dengan hari kelahiran kita. Hati-hati. Kenapa? Memang segala sesuatu Allah yang menentukan, tapi Allah juga yang mengabulkan. Di situ kita harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus menjaga omongan kita jadi setiap kita mau berbicara yang tidak bagus, kita harus berpikir dulu gitu kan. Nantinya kalau saya ngomong begini, kira-kira begini apa enggak gitu. Jadi jangan asal ceplos-ceplos, karena di situ kita harus jaga, benar-benar jaga hati. Rata-rata pengamal doa nubuat itu banyak cobaannya, banyak godaannya dari awal saja. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Amalkan doa nubuat tersebut. Karena apa? Boleh dibilang 99% yang meminta ijazah langsung kepada saya lewat WhatsApp itu mereka komplainnya panas, di badan itu panas. Bahkan ada yang tidak kuat, yang akhirnya tidak lolos dalam puasa tersebut. Kita harus bisa menjaga emosi. Dan rata-rata mengamalkan doa nubuat tersebut jika sudah dipuasai itu kurangnya emosi. Tapi kita harus jaga emosi tersebut. Bukan kita harus sebentar-sebentar emosi. Ya kita wajarlah sebagai manusia ya kan. Kalau kita itu punya daya emosi. Tapi kita harus terkontrol emosinya. Karena bisa membahayakan orang lain. Itulah doa nubuat. Dan di dalam doa nubuat tersebut, alangkah lebih baiknya kita cenderung meminta yang baik-baik. Yang baik-baik seperti apa? Gak ada salahnya kalau kita minta untuk kaya. Gak ada salahnya kita untuk meminta murah rezeki. Supaya bisnis kita lancar, supaya orang lain itu yang benci sama kita menjadi baik, ya kan? Untuk melamar jodoh, untuk melamar pekerjaan. Jadi di dalam doa tersebut ada semua yang dianjurkan dalam keinginan. Ingin apa? Cuman terkadang orang ini banyak juga yang mengamalkan doa nubuat tersebut. Banyak yang bertanya, kalau tidak coba lihat di komen-komen saya tentang doa. Banyak sekali yang saya sudah mengamalkan dari kecil Pak Mus, mengamalkan doa nubuat tersebut, tapi belum ada yang ijazahi. Perlu digarisbawahi ini saya. Jadi sebenarnya ijazah itu tidak harus. Yang penting kita sudah niat. Itu sudah langsung mendapat, boleh dibilang, izin dari Allah itu untuk mengamalkan, karena itu kebaikan. Yang penting kebaikan dulu, jangan berbuat tidak baik. Jangan kita berniat untuk menyelakai orang, jangan sampai kita mengamalkan doa nubuat tersebut untuk menyelakai orang. Hati-hati. Dalam niat tersebut benar-benar harus benar-benar ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Karena doa tersebut memang panas, dahsyat, itu banyak sekali kebuktiannya. Jadi lebih baik berniatlah yang baik, yang tulus untuk keluarga kita supaya selalu damai, ya kan? Kalau kita bicara tentang takdir, memang takdir itu tidak bisa dirubah.
tapi kita mampu untuk supaya kita berdoa menghindari takdir. Ya kan? Mampunya ya mampu berdoa saja, bukan berarti kita mampu merubah takdir. Ya kan, setidaknya kita hindari. Contohlah kecil. Ya kita mampu berdoa pada intinya. Segala sesuatu Allah yang menentukan melewati dua nubuat tersebut. Jadi memintanya apabila kita mempunyai suatu pasangan kita itu tidak baik, memintalah kepada Allah. Bukan ini prinsip saya yang saya contohkan. Lebih baik kita meminta yang terbaik buat kita. Jadi tak perlu kita menahan yang tidak baik, karena pada akhirnya nanti akan tidak baik jika kita berbicara ke pasangan kita. Ini banyak bukti. Jadi kalau kita itu meminta kepada Allah melewati doa nubuat tersebut, agar kita, kalau memang pasangan kita sudah tidak baik, kita meminta saja, gitu kan. Kalau memang sudah tidak baik, jauhkan dari kita dan gantikan yang jauh lebih baik daripada pasangan kita sekarang itu. Itu saran saya, tapi prinsip terkadang berbeda. Prinsip saya seperti itu, tapi bukti alhamdulillah, gitu kan. Bahkan yang dijalani sama orang-orang yang menjalani seperti saya, nggak ada masalah. Itu lebih bagus. Jadi buat saudara-saudara semuanya, pemahaman tentang doa nubuat ini memang panas ya. Makanya harus benar-benar bisa mendalami tentang doa nubuat tersebut. Jangan terus mengetahui atau mencari doa nubuat itu hebat, banyak kegunaan. Bukan di situ saja, tidak cukup itu. Yang paling penting dan yang paling utama itu cara mengamalkannya dengan ikhlas, tulus, baik. Tidak ada niat untuk menyelakai orang. Dan sebagai pengamal doa nubuat tersebut akan ibaratnya mengunduh atau menemukan keajaiban-keajaiban yang hebat. Ini bukti yang dibuktikan sama saya begitu. Jadi kita ataupun saya berbicara yang ada-ada saja gitu kan. Kalau di dalam doa nubuat itu bisa mendadak kaya, itu suatu hal yang mustahil. Ibaratnya itu tingkatan para wali kalau mendadak kaya itu. Tapi kalau kita bicara keajaiban, apa sih yang tidak mustahil dari Allah? Ya kan? Nggak ada yang mustahil. Cuman kita berpikir secara logika saja. Kalau kita itu orang biasa, pengangguran, kan larinya ke keajaiban. Kalau bukan keajaiban, kita mau kaya apa? Apa tiba-tiba ada orang nganter uang sekian, nganter mobil terus mendadak kaya? Itu mustahil. Ya kan? Makanya kita berpikir simpel saja. Kecuali tingkatan para wali. Mungkin lah kan? Karena bercerita tentang para wali itu ya memang kunyit dirubah bisa menjadi emas. Nah sekarang kan di dalam doa nubuat tersebut apabila ingin kaya, rubahlah kunyit itu menjadi emas, jangan bilang-bilang. Sampai sekarang saya memang belum pernah mencoba hal itu atau cara itu, belum pernah. Yang saya coba itu tentang agar kita ditunjukkan orang yang
mendolimi kita, yang berniat tidak baik sama kita, atau supaya ditunjukkan kebusukan orang tersebut kepada kita, bahwa dia itu berniat mencelakai atau berniat untuk menyakiti kita dari apapun. Itu sudah bukti, dan banyak sekali kebuktian yang saya alami dari mulai saya kecil mengamalkan doa nubuat ini. Sangat banyak sekali keajaiban, termasuk sepertinya dulu saya tidak kalau dilihat dari segi ekonomi atau kemampuan saya tidak mungkin mampu untuk menjalankan umroh haji, itu tidak mungkin. Bahkan bisa sampai di tanah suci, bisa sampai, ya itulah. Bahkan dulu saya tidak berpikir sama sekali untuk menjadi seorang TKI. Tapi karena jalan itu kita punya keyakinan bahwa Allah itu segalanya itu bisa dimampukan oleh Allah. Itulah suatu keajaiban juga. Jadi ya, segala sesuatu itu tidak bisa dijalani dengan instan. Artinya kita juga harus berjuang di situ. Tapi kalau kita punya niat, punya keyakinan, insya Allah Tuhan akan mengabulkan dan segera mengabulkan. Ya alhamdulillah, semuanya sudah terlaksana. Bahkan ya sudah nggak kehitung soal umroh. Tapi haji alhamdulillah. Nah di sini bukan saya mamerin dan kalau saya udah bisa, kalau udah saya haji. Tapi ini suatu contoh bahwa apa yang kita pinta dengan melewati doa nubuat tersebut, insya Allah terkabul. Apapun itu hajatnya. Tapi saya ya, sampai sekarang ini demi Allah, selama mengamalkan doa nubuat ini, saya belum pernah berpikir saya ingin kaya dari doa nubuat tersebut. Gitu. Tapi saya selalu berdoa melewati doa nubuat tersebut agar saya rezekinya lancar, selalu sehat dan panjang umur. Itu saja. Belum sampai saya itu berpikir saya akan kaya kalau merubah kunyit. Apa yang saya bilang tadi. Jadi yang kiranya saya bilang, atau kalau dipahami benar-benar secara logika aja gitu kan, kalau kunyit saya dirubah menjadi emas, kalau saya mendadak kaya, yang saya takutin bukan masalah apanya, kesombongannya. Karena seseorang itu diuji dengan harta sedikit itu sudah oleng gitu loh. Ibaratnya itu supir-supir lintas yang suka oleng mobilnya gitu. Jadi takutnya oleng. Makanya saya bukan nggak mau kaya. Kata siapa orang nggak mau kaya? Bohong. Tapi keinginan saya itu yang wajar-wajar saja. Karena saya mengamalkan doa nubuat tersebut dengan ikhlas, tidak berharap sesuatu yang lebih. Yang saya hanya minta, yang paling utama selalu sehat, panjang umur. Itu yang utama. Kalau soal kaya itu, apa gunanya kita kaya? Teman saya bukan 1-2 sudah kaya mati. Ya bukan kita itu takut ke situ pikirannya gitu loh. Tapi kalau kita ambisi kaya itu, yang pada akhirnya kita itu oleng, lupa dengan Tuhannya, lupa dengan apa yang sebelumnya kita itu minta doa-doa sama Allah, ya Allah semoga hamba segera kaya. Setelah kaya lupa, yang pada akhirnya oleng, lupa dengan Tuhannya.
Itu bukan satu dua, banyak sekali. Bahkan dalam doa tersebut banyak sekali yang mengamalkannya dengan sehingga lupa diri. Karena apa? Karena mungkin karena keajaibannya, karena kehebatannya yang ditujukan sama Allah bahwa mengamalkan doa terus dikabulkan. Yang kaya, yang mendapatkan jodoh, yang mendapatkan cewek, calon, nggak bisa kata pasangan gitu kan, setelah diterima dia lupa, ya kan. Nah itulah makanya harus hati-hati juga untuk mengamalkan doa nubuat tersebut. Karena apa? Mengamalkan doa nubuat tersebut itu jangan salah bisa menjadi bumerang juga jika kita berniat tidak baik sama orang. Itu tidaklah gampang. Karena apa? Tiada dosa itu yang tanpa balas dari Allah. Orang bisa memaafkan, tapi Allah belum tentu. Di situ. Jadi orang bisa memaafkan, tapi Allah belum tentu memaafkan. Banyak sekali hal tersebut. Kita sebagai orang yang awam, ini saya pribadi, kalau mau dipakai cara saya ya monggo, siapapun yang mau pakai cara sendiri silahkan. Memang dalam doa nubuat ini tergolong, bahkan banyak, tergolong hebat, ya kan. Sampai terkadang orang itu lupa dengan dirinya sendiri setelah dikabulkan. Ingat, doa nubuat itu tidak ada kekuatannya sama sekali tanpa izin Allah. Di situ. Kalau Allah itu mengizinkannya, insya Allah semua hajat itu akan terkabul. Jadi kalau memang kehebatan dalam doa nubuat itu ada, ya secara langsungnya, tanpa Allah, tanpa Tuhan, orang akan kaya semua mengamalkan doa nubuat itu untuk merubah menjadi emas. Di situ. Dan orang itu setiap dengan cara tersebut, misalkan mau melamar pasti diterima. Ya orang juga malah bisa disalahgunakan melewati doa tersebut, akan melamar terus kan. Itu loh. Jadi segala sesuatu Allah yang mengabulkan. Jangan sampai kita terpedaya dengan apapun. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang kita niatkan. Buat saudaraku yang mungkin baru mengenali atau ingin mengamalkan doa nubuat, di situ harus benar-benar bisa memahami, setidaknya harus ada tawasulannya. Karena itu penting juga untuk kita memohon itu setidaknya suatu pujian atau mendoakan para nabi, mendoakan orang tua kita dengan menghadiahi satu surat Al-Fatihah agar kita mendapat dukungan atau mendapatkan manfaatnya daripada doa nubuat tersebut bisa.
lebih baik. Karena itu harus dengan tawasulan itu diharuskan. Kalau perlu dari mbah-mbah kita yang sudah tidak ada di dunia ini, yang sudah menjadi almarhum, almarhumah, perlu kita kirim Al-Fatihah sebelum kita mengamalkan doa nubuat tersebut. Dan banyak sekali ini suatu kebuktian ya, bahwa khotam dari doa nubuat itu ada. Ini bukti. Ini saya mengutarakan ini demi Allah, bukan suatu kebohongan. Ada salah satu yang minta ijazah pada saya, dia langsung segera dikuasai 7 hari mutih. Alhamdulillah kuat. Nah, saya ini kan posisinya di Arab Saudi. Kok bisa dia didatengin saya, sedangkan dia di Indonesia? Itu bukan mimpi. Dia itu benar-benar bilang saya tidak mimpi. Pada waktu itu dia cerita seperti ini, Kang Mus, semalam Kang Mus itu datang temui saya loh. Ini saya tidak bohong, demi Allah dia bilang seperti itu. Kok bisa? Saya bilang, saya kan di sini. Iya Kang Mus, ini saya nggak bohong. Kang Mus datang kepada saya pas lagi mau tidur. Saya sampai kaget kok Kang Mus datang seperti itu. Nah, Kang Mus itu pesan sama saya, amalkan doa itu doa itu sangat bagus, gunakan yang baik, jangan disalahgunakan. Itu dia menyampaikan kepada saya seperti itu. Jadi saya ini mampu apa untuk bisa datang ke Indonesia tanpa pesawat, ya kan? Sedangkan dia bilang bahwa itu nyata. Nah, lalu siapa sebenarnya? Nah, itulah khotam doa nubuat tersebut yang menyerupai saya di situ. Jadi banyak juga yang ingin menemui khotam daripada doa nubuat tersebut. Lalu tujuannya untuk apa menemui khotam doa nubuat tersebut? Itu bagi saya sendiri tidak pernah meminta untuk ditemui khotam doa nubuat atau Syekh Majudin yang di situ yang disebut khotam doa nubuat itu tersebut Syekh Majudin. Karena apa? Saya ikhlas saja untuk mengamalkan doa nubuat tersebut. Ya setelah saya puasa, setelah saya sholat fardu saya amalkan di saat saya ingat, di situ saja. Tidak berharap yang lebih. Kalau saya ditakdirkan kaya, yang penting saya tetap berusaha. Kalau belum takdirnya kaya, ya tetap seperti ini. Saya masih di negara orang atau negara perantau saja itu. Tapi nggak ada masalah. Alhamdulillah, saya di sini boleh dibilang mendapatkan majikan itu. Saya merasa bahwa itu suatu keagungan Allah, itu benar-benar agung sehingga dia bisa membuktikan apa yang aku inginkan. Keinginan saya itu simpel, dapat majikan baik, gaji lancar, ya kan.
Tapi itu pun sudah alhamdulillah, sedangkan diberi lebih dari itu. Ini bicara fakta. Tiga orang lain itu banyak yang mengeluh tentang gaji, tentang pekerjaan. Tapi subhanallah, di sini saya jarang bekerja. Bahkan majikan kalau saya bilang, kalau dia ada bercakap salah atau berbicara salah, saya tegur, dia mau menurut sama saya. Kalau hal-hal yang negatif, bukan gak berani saya ngasih tahu ke majikan. Bahkan majikan saya, ini saya bilang demi Allah, gaji saya itu suruh kirim untuk sebagian saya nyimpan saja. Gaji saya 2.300. Yang 2.000 ini suruh kirim ke Indonesia. Kurangannya nanti kalau ada apa-apa soal makan saya yang nanggung. Itu demi Allah majikan saya. Sedangkan saya bekerja di sini sehingga saya bisa membantu teman-teman saya melewati WA yang minta ijazah, yang minta cara untuk berpuasa segala macam. Itu karena saya jarang kerja. Tapi alhamdulillah, bukan berarti saya itu memakan gaji buta, bukan. Kita syukurin, karena ini kemauan saya gitu loh. Jadi bukan berarti saya mau gaji buta, bukan. Ya namanya orang itu kita pasti meminta untuk kita itu yang seperti keinginan kita. Ya keinginan saya agar majikan baik, alhamdulillah. Agar majikan bisa welas asih atau punya kasih sayang kepada kita. Yang laki loh, maksudnya itu kasih sayang biasa, bukan yang perempuan. Kalau perempuan ya jangan berharap. Tapi kalau bicara keajaiban, kalaupun iya ya itu suatu keajaiban juga. Tapi ini saya bicara fakta juga gitu ya. Saya punya majikan dulu tahun 2007. Karena saya di sini ini sudah 13 tahun. Kurang lebihnya 14 tahun lah. Tahun 2007 sampai tahun 2012 saya punya majikan dulu. Jadi agak ganjeng gitu. Dia kalau menurut saya pribadi, bukan saya ngomongin kejelekannya dia, sudah pasti dia itu ada rasa sama saya. Bukannya saya GR atau sombong, ini faktanya. Karena pada waktu itu saya sering suruh beres-beres ke kamar dia gitu kan. Sedangkan posisinya ibunya nggak bisa apa-apa, si kakek juga nggak bisa apa-apa. Jadi cuman antara dia sama saya untuk beresin kamar dia itu. Di situ saya tahu kalau tapi kata hati saya ini mustahil kalau dijalankan. Kenapa? Karena posisinya berbahaya. Saya lebih memilih selamat nyawa kita daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Itu lebih baik saya selamatkan nyawa dia, karena posisi di sini ini sangat ngeri. Nanti kita tidak ada macam-macam, ya kan? Tidak ada perbuatan sama dia, tapi kalau majikan itu ada yang tahu sayang sama kita, itu yang bahaya. Disangka kita guna-guna, disangka kita memainkan magic. Itulah bahaya di Arab Saudi di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, fadilah manfaat daripada donor buah tersebut sangatlah banyak. Tapi saya menyarankan di situ mengamalkan donor buat itu kuncinya satu, kita harus ikhlas. Ingat, di saat kita itu mengamalkan mungkin terasa panas,
Nah itulah, jangan, saran saya, sedia saja untuk satu gelas atau satu mangkok air putih yang bersih. Di situ di saat kita mengamalkan, kalau kita itu merasa panas, kita di depannya itu bacakan. Kalau misalkan panas banget, nah dibacakan lalu ditiupkan ke air tersebut. Setelah ditiupkan nanti berhenti dulu untuk jangan baca. Setelah itu untuk diusap-usapkan ke badan. Yakin itu ada perbedaan. Karena di situ yang mungkin energi negatif itu. Ini hanya untuk para pemula yang ngerasa panas. Saya ini demi Allah sampai dari pertama ya kan, ya mungkin memang sudah diberi petunjuk atau gimana ya. Saya dari pertama itu tidak ngerasa panas mengamalkan doa nubuat itu. Dari puasa itu sampai saya menjalankan ritual istilahnya itu untuk apa? Agar doa nubuat itu, setiap mengamalkan doa daripada doa nubuat bisa terijabah, bisa diridai Allah, dan bisa membawa saya ke jalan yang lebih benar. Di situ tidak ada. Sampai sekarang saya tidak merasa panas, tidak merasa pusing. Alhamdulillah. Ya mungkin ada kemungkinan sudah tidak ada gangguan energi negatif ya pada diri saya, yang mungkin jinnya sudah nggak ada gitu kan. Ya kalau soal nafsu ya itu wajar ya kan, manusia itu pasti punya nafsu kan, tergantung nafsunya juga, wajar. Karena itu harus jangan sampai hilang itu. Kalau nafsunya laki-laki sampai hilang, kita repot nanti kalau punya pasangan. Kalau perlu kan nafsunya dibesarkan, ya kan. Dan di situ juga banyak sekali tentang doa nubuat tersebut. Bagaimana kalau dibaca hari Senin, bagaimana dibaca hari Selasa, bagaimana kalau dibaca Rabu, Kamis, bagaimana kalau dibaca setelah sholat fardu, bagaimana kalau dibaca sehabis maghrib, ataupun perginya matahari ada, ataupun datangnya matahari juga ada di situ. Dan ada tambahannya juga, di situ tergantung yakin kita aja gitu kan. Contoh kecil yang di situ tidak ada caranya. Contohlah, ini kuncinya di keyakinan kita. Yakin nggak sih bahwa kita pergi dari rumah ini akan mendapatkan pekerjaan, untuk mencari kerja? Kuncinya cuman diyakin dulu. Insya Allah terkabul, terwujud impiannya untuk mencari kerjaan tersebut. Ya di dalam doa tersebut kita harus benar-benar berpikir yang positif ya, jangan berpikir negatif. Cara berpikir positifnya kita harus yakin di situ, yakinnya kita benar-benar yakin pada Allah bahwa kita akan mampu untuk melewati langkah, contohnya dengan mengamalkan doa nubuat tersebut. Nah langkahnya yang bagaimana? Ya langkah hidup ini kan banyak. Melangkah untuk mencari kerja, melangkah untuk bisnis, melangkah untuk membereskan masalah. Di situ kita harus benar-benar melangkah itu dengan keyakinan. Karena tanpa kita yakin juga, kebuktiannya itu tidak boleh dibilang tidak mengembirakan. Akan tapi apabila kita sudah meyakini dulu bahwa itu yakin, apabila kita cool, tentunya kita akan sangat gembira.
Ini rokok Saudi Arabia. Begini saudara-saudara saya. Ya sebelumnya saya minta maaf. Jadi dalam pembuatan konten ini kenapa kok harus pakai rokok? Hidup ini kita jangan terlalu tegang. Jangan merasa tertekan karena terus membuat konten terus harus bagus-bagusin supaya orang itu menurut kita atau supaya kita diacungi jempol yang dianggapnya sopan. Selagi kita itu berperilaku atau berbicara yang sopan, itu insya Allah orang akan menghargai kita. Tapi apabila kita berperilaku sopan, bicara tidak sopan, di mana akan dihargai? Ya kan? Ini prinsip. Kalau saya bicara prinsip juga, ini fakta. 13-14 tahun saya pergi dari Indonesia. Ini saya bilang demi Allah, satu kampung itu tidak memandang saya ada perbedaan. Perbedaannya yang bagaimana? Saya dari dulu begini-begini aja. Yang mungkin efek baik dari pengamal doa nubuat tersebut. Jadi ya seperti ini, saya juga mungkin juga dari efek kenetralan pikiran saya. Kata siapa orang tidak ada cobaannya? Kata siapa saya tidak diuji sama Allah yang berat? Diuji banyak. Di sini pernah kecelakaan tabrakan mobil harus mengganti uang. Di sini pernah dimaki-maki majikan. Di sini pernah dizolimi orang, seperti yang saya ceritakan tadi. Tapi kita harus punya keyakinan segala sesuatu yang datang, maupun itu musibah ataupun kita dizolimi orang, anggap saja itu suatu ujian dan pasti terlewati. Pasti terlewati. Bismillah. Terlewati dan pergi seperti asap rokok ini. Itu pasti, yakin. Dan segala sesuatu kita menjalani apapun juga harus bismillah. Itu yang utama. Karena kata bismillah itu suatu tanda bahwa kita itu ikhlas juga gitu loh. Itu membuktikan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ditambah kita dibarengin bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat untuk mengamalkan doa nubuat dengan ikhlas, tidak berharap sesuatu apapun, yang artinya lillahi ta'ala. Di situ. Dan yang lebih bagus lagi, kalau kita punya keinginan, ya, kalau kita punya keinginan, jadi nggak ada salahnya kita itu mengamalkan doa nubuat terus. Apa yang saya bilang tadi, ingin kaya, ingin supaya penampilan kita lebih jreng di pandangan orang, ataupun lebih membuat orang itu senang. Di situ nggak ada salahnya, amalkan itu. Jadi nggak harus, ini prinsip trik saya, keyakinan itu kita punya keyakinan sendiri juga.
Di dalam doa nubuat itu kalau tidak salah, kalau dibaca hari atau malam Senin atau ya malam Senin, yang mungkin di situ bisa membuat kita awet muda. Kalau dibaca pada hari atau malam Senin. Tapi keyakinan saya juga ada lebihnya. Lebihnya yang bagaimana? Lebihnya, saya punya keyakinan kalau dibaca tiap hari itu akan membuat kita lebih awet muda. Di situ. Makanya amalkan doa nubuat tersebut sebaik-baiknya. Niatkan, ikhlaskan diri kita. Kalaupun mau diniatkan untuk ditebus dengan puasa, lebih lama dengan puasa, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, segala macam. Itu akan lebih bagus, lebih afdol. Dan jangan tanya sama saya, bisa apa. Nanti Anda sendiri atau saudara sendiri yang akan membuktikannya. Di situ. Ini sengaja 1 jam ini bersama saya supaya untuk pemula, bahkan yang sudah mengamalkan, terkadang mungkin yang hanya mengamalkan saja ya, mungkin di situ hanya mengamalkan lewat cara-caranya atau mengetahui lewat buku-buku tersebut. Tapi kebuktiannya yang ada pada saya itu banyak sekali tentang rezeki. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Kuasaan hanya Allah, kuasaan itu hanya pada Allah. Saya merasa bersyukur. Tak perlu kita menyombongkan diri dengan doa nubuat tersebut. Ya, buat saudara-saudara semuanya, tak perlu kita menyombongkan diri dengan doa nubuat tersebut. Karena apa? Semuanya itu milik Allah. Kekuatan yang ada pada doa nubuat tersebut, kekuatan yang ada pada ayat 15 dan ayat-ayat lainnya yang ada dalam Al-Quran, semuanya dari Allah. Ini saya untuk 1 jam ini pembahasannya tentang doa nubuat full. Ya, semoga saja kalian atau saudara-saudara semuanya yang ingin mengamalkan, amalkanlah dengan lurus, dengan baik, niat lillahi ta'ala, jangan untuk menyelakai orang. Ya, kalau untuk jabatan itu hal yang wajar, agar kita naik jabatan. Yakin saja, amalkan terus. Kita juga bisa mengambil langkah sendiri. Dan dengan puasa tersebut, entah itu puasa Senin Kemis, tetap baik. Entah puasa dengan 3 hari mengambil dari Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon yang dihitung dalam sama saja 40 hari puasa, itu juga lebih baik. Ada yang lebih baik lagi, puasa yang 40 hari. Karena 40 hari itu tentunya lebih bagus lagi daripada yang 7 hari. Karena keambil yang Pon Wage, Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Nah, di situ kan otomatis yang 3 hari saja bisa 40 hari. Kalau 40 hari, otomatis kan bisa sama saja 1 tahun puasa.
Saudaraku semuanya, cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang doa nubuat. Semoga saja ada manfaatnya dan banyak-banyak manfaatnya buat saudara sekalian. Terima kasih yang sudah datang ke channel saya ini. Semoga saja saya doakan agar kalian bisa mendapatkan ridho Allah dalam mengamalkan doa nubuat dan terwujud segalanya apa yang diniati. Dan semoga saja Allah selalu mengabulkan segala hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini untuk penutupan ya. Saya akan membacakan doa nubuat. Semoga saja ini untuk kalian ada manfaatnya buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di sultanil azim wa adil manukutim wadil wajhil karim wa waliyil kalimatit tamati wa da'awatil mustajab akil hasan wal khusyain min afushil haq ainil qudrati wa nadrina wa min wal jinni wa jinkat ladina kafaru akabirasuhim la man sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikrun alamin wa mustajab luqman hakim wa warithan sulaiman wa ta'ala dul arsyil majid tawil umri wa sahih ajsad wa dihajati wa'thir amwali wa aulad wa habibin nasi ajmain wa taba'at wa ta'ala min bani adam alaihi salam man kana hayam kalqul kafirin wa qul jalhaq wa zaqal batil wa batil kana wa nazil min alquran ma huwa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasarun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, semoga siapapun yang mengamalkan doa nubuat, siapapun yang mengamalkan doa nubuat dijauhkan dari segala macam sihir, segala macam bahaya. Jauhkanlah dari orang yang dolim, jauhkanlah orang-orang yang batil. Ya Allah, jauhkanlah dengan orang-orang yang jahat. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat mereka, kabulkanlah segala niatnya. Ya Allah, kabulkanlah apa yang mereka inginkan dari apapun. Ya Allah, semoga Engkau meridhoi niat yang baik untuk mereka. Amin, amin ya rabbal alamin.